Halo semua, semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa klik like, komen, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selama bertahun-tahun, para satpam di gedung itu sepakat pada satu hal. Apapun yang terjadi setelah tengah malam, bukan lagi urusan manusia. Mereka mendengar langkah kaki tanpa wujud, pintu terbuka sendiri, lift bergerak tanpa perintah. Tapi tidak satu pun dari mereka berani menceritakan bagian terburuknya. Sampai suatu malam, CCTV merekam sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Bayangan CCTV perenggut nyawa. Gedung itu dulunya rumah sakit lama. Sudah kosong lebih dari 10 tahun. Namun bagian bawahnya masih digunakan sebagai arsip dan gudang dokumen pemerintah. Setiap malam, hanya ada 2 satpam berjaga. Tidak pernah lebih. Bukan karena aturan, tapi karena tidak ada yang bertahan lebih lama. Satpam baru biasanya hanya kuat 3 malam. Malam keempat, mereka tidak kembali. Entah mengundurkan diri, atau menghilang begitu saja. Semua satpam lama tahu aturan ini. Jangan melihat monitor CCTV terlalu lama. Jika melihat bayangan, anggap panturan. Jika terdengar suara langkah di lantai kosong, jangan disusul. Dan yang paling penting, jika jam menunjukkan pukul 2.13, pindahkan pandangan dari monitor nomor 6. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat aturan itu, atau sejak kapan. Mereka hanya tahu satu hal, yang melanggar tidak pernah sama lagi. Namanya Raka, satpam baru. Malam itu adalah shift kelimanya. Ia tidak percaya cerita-cerita lama. Baginya, semuanya hanya sugesti. Saat jam dinding menunjukkan pukul 2.12, Raka duduk sendirian di ruang keamanan. 6 monitor menyala, dan kamera nomor 6 menampilkan lorong lantai 2. Lorong yang seharusnya kosong. Tepat pukul 2.13, sesuatu muncul di monitor. Awalnya hanya bayangan gelap di ujung lorong. Raka mengira itu noise kamera. Namun bayangan itu bergerak, perlahan, bukan berjalan, tapi meluncur, seolah lantainya tidak menyentuh kaki. Yang membuat Raka membeku adalah satu hal. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya permukaan hitam dengan lubang kosong, tempat mata seharusnya berada. Raka berdiri dan mendekat ke monitor. Saat itu terjadi sesuatu yang aneh. Monitor lain, satu persatu, mulai menampilkan lorong yang sama. Padahal kamera mereka berada di lantai dan sudut berbeda. Semua menampilkan sosok itu dari sudut yang tidak mungkin. Dan yang paling mengerikan, di salah satu layar, sosok itu berdiri tepat di belakang Raka. CCTV tidak merekam suara, tapi Raka bersumpah saat itu ia mendengar bisikan. Bukan dari ruangan, tapi dari dalam kepalanya. Lihat aku. Monitor berkedip. Sosok itu kini berdiri lebih dekat. Wajah hitamnya menghadap kamera. Dan untuk pertama kalinya, ia bersenyum. Satpam senior bernama Pak Darto sedang patroli di luar gedung. Ia melihat semua lampu lantai 2 menyala bersamaan, padahal listrik lantai itu sudah lama diputus. Saat Pak Darto naik, ia menemukan ruang CCTV kosong. Kursi terbalik, monitor menyala, dan rekaman masih berjalan. Di rekaman CCTV, Raka terlihat berdiri kaku menghadap monitor. Namun ada satu kejanggalan. Bayangan Raka di lantai bergerak sendiri. Lalu bayangan itu berdiri terpisah dari tubuhnya. Bayangan tersebut menoleh ke kamera dan mengangkat tangan, menyapa. Detik berikutnya, layar monitor nomor 6 berubah. Sekarang menampilkan ruang CCTV itu sendiri dari sudut langit-langit. Dan di layar terlihat Raka berdiri, sementara sosok hitam itu berlahan keluar dari bayangannya. Kemudian, lampu mati
Rekaman berhenti. Jam menunjukkan 02.17. Raka tidak pernah ditemukan. Tidak di gedung, tidak di sekitar kota. Yang tersisa hanya rekaman CCTV itu. Pihak pengelola menyimpannya dan mengunci aksesnya. Tapi kabarnya, setiap kali rekaman diputar ulang, ada satu detail baru. Satpam-satpam lama tahu kebenarannya. Sosok itu bukan penghuni gedung. Ia adalah penjaga bayangan, makhluk yang hidup di antara cahaya dan gelap. Dan jika seseorang terlalu lama menatapnya, ia akan menukar tempat. Sekarang, setiap pukul 02.17, kamera nomor 6 masih aktif. Lorong masih kosong. Tapi jika kamu perhatikan baik-baik, di pantulan layar hitam monitor, ada seseorang berdiri di belakangmu, menunggu untuk direkam berikutnya. Mereka pikir semuanya sudah selesai saat Raka menghilang malam itu. Gedung ditutup, akses CCTV dibatasi, dan kamera nomor 6 dimatikan permanen. Namun mereka lupa satu hal. CCTV tidak pernah benar-benar lupa, karena 3 minggu setelah kejadian itu, sebuah rekaman baru muncul. Rekaman yang tidak direkam siapapun. 3 minggu setelah hilangnya Raka, seorang auditor dari pusat datang. Namanya Arman. Tugasnya sederhana, memeriksa arsip dan memastikan tidak ada kebocoran data. Ia meminta akses rekaman lama. Pak Darto, satpam senior, langsung menolak. Rekaman itu tidak untuk ditonton, katanya. Kalau diputar, dia bisa sadar. Arman mengira itu hanya cara orang tua menakut-nakuti. Malam itu, ia menyalakan kembali ruang CCTV. Di server lama, Arman menemukan satu file aneh. Nama file CAM60213 Final. Tidak ada tanggal, tidak ada durasi tercatat. Yang lebih aneh, file itu terus muncul kembali setiap kali dihapus. Arman memutarnya. Monitor menampilkan lorong lantai 2. Kosong. Sunyi. Jam digital di sudut layar menunjukkan 02.12.58. Detik berjalan normal. 02.12.59. 02.1300. Lampu lorong berkedip. Dan dari ujung lorong, sesuatu muncul. Namun kali ini berbeda. Bukan sosok hitam, melainkan Raka. Raka berdiri di ujung lorong, menatap kamera. Tidak bergerak, tidak berkedip. Selama hampir 1 menit penuh. Lalu, kepalanya miring perlahan. Dan ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Tidak wajar. Arman menekan tombol pause. Namun video tetap berjalan. Di detik ke-94, Raka melangkah maju. Setiap langkahnya membuat cahaya lorong meredup. Saat ia semakin dekat ke kamera, wajahnya berubah. Matanya menghitam. Bayangannya di lantai bergerak lebih cepat dari tubuhnya. Dan kemudian, Raka menatap lurus ke arah layar. Bukan ke kamera. Ke Arman. Tiba-tiba layar berkedip. Tulisan muncul. Seperti diketik manual. Kamu melihatku. Arman mundur. Jantungnya berdegup keras. Tulisan itu berganti. Sekarang aku melihatmu. Lampu ruang CCTV mati. Rekaman berikutnya, yang baru ditemukan kemudian, menampilkan ruang CCTV itu sendiri. Arman terlihat berdiri di depan monitor. Kaku. Bayangannya di dinding, tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu berbalik menghadap kamera. Dan dari dalam bayangan tersebut,
sesuatu keluar perlahan. Sosok hitam tanpa wajah. Makhluk yang sama, seperti di rekaman Raka. Makhluk itu berdiri tepat di belakang Arman. Lalu, Arman menghilang dari layar. Tanpa teriakan, tanpa perlawanan. Yang tersisa hanya sosok hitam itu. Ia mendekat ke kamera. Dan untuk pertama kalinya, ia mengangkat tangan. Seolah melambai. Keesokan paginya, Pak Darto menemukan ruang CCTV kosong. Server menyala. Kamera nomor 6 aktif kembali. Dan di kursi Arman, terdapat kartu identitas satpam baru. Nama tercetak jelas. Raka. Foto di kartu itu tersenyum. Sejak malam itu, gedung tersebut resmi ditutup permanen. Namun kabarnya, kamera nomor 6 masih menyala. Menampilkan lorong kosong. Dan terkadang, sosok seseorang berdiri di ujungnya. Bergantian. Karena makhluk itu tidak pergi. Ia hanya berganti penjaga. Dan jika suatu hari kamu melihat rekaman CCTV yang seolah menatap balik, hentikan videonya. Karena mungkin yang di dalam layar sedang menunggu gantian berikutnya. Mereka menutup gedung itu untuk selamanya, mengganti gembok, memutus listrik. Namun satu hal tidak pernah mati. Kamera nomor 6. Karena sebelum gedung itu benar-benar dikosongkan, sebuah dokumen lama ditemukan. Dokumen yang menjelaskan kenapa kamera itu tidak pernah bisa dimatikan. Dan siapa sebenarnya penjaga bayangan itu. Dokumen itu ditemukan di ruang arsip bawah tanah, berkode RS1947-B. Isinya bukan laporan biasa, melainkan catatan medis rumah sakit saat gedung itu masih beroperasi. Tentang pasien-pasien yang tidak pernah dipulangkan. Semua pasien itu dirawat di satu lorong yang sama. Lorong lantai 2. Yang kini dipantau oleh kamera nomor 6. Dalam berkas itu, terdapat satu nama yang berulang. Subjek 06. Tanpa alamat, tanpa keluarga, tanpa tanggal lahir. Ia bukan pasien biasa. Ia adalah pasien observasi. Catatan menyebutkan, subjek 06 tidak memiliki refleksi normal. Bayangannya sering tertinggal. Terkadang bergerak sendiri. Dokter menuliskan satu kalimat. Subjek tampaknya hidup di antara cahaya dan bayangan. Tahun 1947, rumah sakit itu melakukan eksperimen rahasia. Mereka percaya kesadaran manusia bisa dipisahkan dari tubuh fisik. Bayangan dianggap sebagai wadah kedua. Eksperimen itu dilakukan di lorong lantai 2, di bawah lampu yang tidak pernah padam. Subjek 06 menjadi pusat percobaan. Dan pada percobaan ke-13, sesuatu berjalan salah. Catatan berhenti mendadak. Pada tanggal 13 Agustus 1947, pukul 2.13. Jam yang sama,
dengan semua kejadian di CCTV. Laporan terakhir berbunyi, bayangan tidak kembali, cahaya ditelan, subjek hilang. Sejak malam itu, rumah sakit itu mulai ditinggalkan. Pasien dan staf melaporkan hal yang sama. Bayangan mereka mengawasi dari sudut ruangan. Peneliti percaya, kesadaran subjek 06 terjebak di antara dunia, tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati. Ia tidak punya tubuh, yang ia miliki hanya bayangan. Dan sejak itu, ia membutuhkan pengganti, seseorang yang menatapnya, seseorang yang mengakui keberadaannya, karena makhluk itu hanya bisa berpindah jika dilihat. Dokumen itu menjelaskan satu hal penting. Kamera adalah mata tanpa jiwa. Makhluk itu tidak bisa berpindah lewat kamera, kecuali ada manusia yang menonton rekamannya. Itulah sebabnya para satpam dilarang menatap monitor terlalu lama. Dan kenapa jam 2.13 menjadi momen paling berbahaya? Itu adalah waktu saat batas cahaya dan gelap paling tipis. Raka adalah korban pertama yang melihat. Arman adalah korban kedua yang menonton ulang. Mereka tidak mati. Mereka menggantikan. Sekarang, mereka menjadi bagian dari sistem, menunggu orang berikutnya, menjadi bayangan yang mengawasi. Beberapa hari setelah dokumen itu ditemukan, seorang petugas IT memeriksa server untuk terakhir kalinya. Ia menemukan satu rekaman baru, kamera nomor 6, lorong kosong. Namun di pantulan lantai, terlihat 3 bayangan berdiri sejajar. Salah satunya mengangkat tangan. Lalu tulisan muncul di layar. Jumlah penjaga cukup. Rekaman berhenti. Server mati sendiri. Untuk pertama kalinya, kamera nomor 6 benar-benar padam. Gedung itu kini diratakan. Tanahnya kosong. Namun cerita itu tidak berakhir di sana, karena penjaga bayangan tidak terikat pada gedung. Ia terikat pada perhatian, pada layar, pada tatapan. Dan selama masih ada manusia yang menonton rekaman horor tanpa memalingkan pandangan, penjaga bayangan akan selalu punya tempat baru untuk berpindah. Sekarang pertanyaannya, saat kamu menatap layar ini, siapa yang sedang menatap balik?